Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Pramita Yuli Pratiwi, bisa disapa dengan Bu Uli, ingin sedikit memberikan gambaran tentang mikroskopis maupun makroskopis dari Simplicia. Sebelumnya, apa itu yang disebut dengan identifikasi makroskopis, yaitu merupakan metode atau salah satu cara untuk identifikasi Simplicia, dan itu dalam bentuk utuh, misalnya jamu godokan, dalam keadaan tunggal maupun campuran. Jadi nanti yang dilihat adalah bentuk fisik, warna, bau maupun rasanya. Kemudian identifikasi mikroskopis biasanya dilakukan terhadap suatu serbuk Simplicia karena serbuk Simplicia itu sudah tidak bisa diidentifikasi melalui makroskopis. Jadi yang dilihat adalah fragmen pengenal yang spesifik dari masing-masing Simplicia tersebut. Bisa juga dibantu dengan identifikasi secara organoleptisnya atau dengan organoleptis, misalnya warnanya bubuk, kemudian rasa, kemudian baunya, seperti itu. Nah, sebelumnya kita berbicara tentang tata nama untuk suatu tanaman ya. Yang pertama itu untuk tata nama untuk tanaman asal. Jadi nanti ada dua macam, yaitu untuk tata nama tanaman asal dan nama Simplicia. Untuk tanaman asal dengan yang digunakan adalah dengan sistem binomial name. Nanti terdiri atas nama genus dan diikuti dengan nama spesies. Nah, cara penulisannya dicetak miring atau diberi garis bawah terpisah, kemudian di depan nama genus atau kata depannya atau huruf depannya itu adalah huruf besar, kemudian untuk nama spesiesnya huruf depannya adalah huruf kecil. Nah, seperti pada contoh berikut bisa ditulis seperti ini, Elephanthopus caper. Nah, dicetak miring atau ditebalkan Elephanthopus atau di garis bawah. Kalau untuk yang ditebalkan ada beberapa referensi yang membolehkan, ada yang hanya dua cara, miring dan di garis bawah. Itu untuk tanaman asal. Kemudian untuk tata nama Simplicia nanti terdiri dari nama genus, kemudian nama spesies, dan diikuti dari bagian Simplicia yang digunakan. Biasanya hanya ditulis dengan huruf tegak, tidak perlu dimiringkan. Kemudian huruf depannya itu dengan huruf besar semua ya, nama genus, nama spesies maupun nama bagian Simplicia itu dengan huruf kapital. Nah, kemudian misalkan untuk tapak liman, daun tapak liman itu nama tanaman asalnya Elephanthopus caper, tapi untuk nama Simplicianya Elephanthopis scaberis folium. Jadi nama genusnya Elephanthopis, nama spesiesnya scaberis, nama bagian Simplicianya adalah folium atau yang digunakan adalah daunnya. Kemudian kita langsung masuk ke bagian amilum dulu ya. Dalam amilum ini saya akan membahas 5 padi atau 5 amilum ya. Nah, ada yang pertama padi beras. Padi beras atau nama Simplicianya itu adalah Amilum oryzae. Nama tanaman asalnya adalah Oryza sativa dari familia Graminae. Bentuknya ini poligonal dan biasanya kecil-kecil ukurannya, kadang berkelompok, tapi lebih seringnya berkelompok, bergerombol ya, bisa juga tunggal. Hilusnya kadang ada, tapi kadang tidak terlihat. Nah, letak hilusnya di sentris. Jadi, padi beras ini biasanya terlihatnya kecil-kecil dan poligonal, ya, itu khas untuk padi beras. Kemudian saya lanjutkan untuk padi singkong. Padi singkong itu nama Simplicianya adalah Amilum manihot ya. Nama tanaman asalnya manihot,
utilissima dari famili Euphorbiaceae. Bentuknya itu bulat, tapi ada yang rompang, meskipun yang rompang sedikit. Pati singkong ini nanti akan mirip dengan padi jagung secara mikroskopis. Bedanya kalau pada padi singkong itu lebih banyak yang bulat daripada yang rompang. Kalau amilum jagung itu lebih banyak yang rompangnya, ya, bedanya di situ. Kemudian hilusnya sentris berupa titik atau kadang seperti huruf lambda. Nah, biasanya kadang menggerombol 3 atau tunggal. Nah, itu untuk padi singkong yang hampir mirip dengan padi jagung. Berikutnya adalah padi gandum, atau biasa disebut nama simplicianya adalah Amylum triticii. Tanaman asalnya nama tanaman asalnya Triticum vulgare dari familia Graminae. Bentuknya bulat. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, dia seperti lensa cembung, ya. Jadi bulat-bulat halus seperti lensa cembung. Ada juga yang menggambarkan dia itu seperti planet mengelilingi matahari. Jadi mataharinya yang besar, ini planetnya yang kecil-kecil yang mengelilingi matahari. Ada yang bilang seperti itu gampangannya. Tapi Amylum triticii ini dia seperti lensa cembung, ukurannya lebih agak besar, ya. Kemudian hilusnya letaknya sentris berbentuk titik atau garis, tapi kadang secara mikroskopis memang sedikit tidak terlihat dengan jelas. Susunannya bisa tunggal, butiran tunggal dikelilingi butiran kecil, lamelanya tidak begitu jelas. Selanjutnya ada padi jagung. Padi jagung, maaf ini tulisannya agak kesini, ya. Itu nama tanaman, nama simplicianya Amylum medis atau padi jagung. Tanaman asalnya adalah Ziames, ya. Nah, ini yang mirip dengan padi singkong tadi, ya, tapi ini lebih banyak yang rompang, ya. Rompang artinya tidak halus tepiannya. Nah, hampir sama dengan padi singkong tadi. Kemudian selanjutnya adalah padi kentang. Nah, nama simplicianya Amylum solani. Nama tanaman asalnya Solanum tuberosum dari famili Solanaceae. Bentuknya seperti elips. Nah, seperti ini. Ini khas sekali, ya, bentuknya lain dari padi yang sebelumnya. Bentuknya seperti elips, kemudian hilusnya eksentris pada ujung dan menyempit berupa titik. Seperti ini. Nah, kemudian lamelanya ada dan terlihat jelas. Nah, ini lamela yang garis-garis mengelilingi hilus ini. Nah, itu adalah padi kentang. Nah, demikian yang dapat Bu Uli sampaikan untuk mikroskopis padi, ya, bagian padi atau amylum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.